Halo teman-teman semua, selamat hari Selasa. Kita ketemu lagi di CBH. Seperti biasa, dimanapun saat ini kalian berada dan apapun yang dilakukan, mau Gojek online, mau ASN, pegawai swasta, pedagang makanan, minuman, di pasar, nelayan, petani, semuanya apapun yang kalian lakukan, semoga dalam keadaan baik ya. Kita masih bahas yang tidak baik-baik saja, sedikit ada tambahan soal pasca kegagalan kita di AFF. Ya ini bukan bahas teknis lagi, kalau itu udah selesai. Kemarin gue udah mamparin banyak, karena memang banyak PR yang harus diulas di pertandingan terakhir lawan Singapura atau di AFF lah ya. Tapi tentu kali ini gue mau bahas soal komunikasi ataupun penjelasan yang disampaikan oleh pihak PSSI diwakili oleh sekjen mereka yaitu Yunus Nusi. Lagi-lagi ini soal komunikasi ya, pola komunikasi yang nggak berubah dan orang mengatakan kok mereka nggak ngerti, bukan nggak ngerti. Menurut gua karena ada arogansi di sana. Kenapa gua katakan ini? Ya karena setiap ada blunder atau slip tong, bukan slip tong sih ya, narasi-narasi yang kontraproduktif, ya nguap gitu aja gitu. Mereka merasa nggak ada konsekuensinya kok gue mau ngomong apa aja gitu. Nah jadi ini kaitannya dengan kemarin ya pernyataan resmi yang mengatakan minta maaf atas kegagalan timnas di AFF. Dan ini sudah berapa ya? Kalau nggak salah dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi 24 kali 3, 6, 72 jam. Ya 72 jam kurang lebih sejak kegagalan kita di AFF, seri dari Singapura 1-1 itu baru keluar pernyataan. Ya mungkin nanti bilang aja, kan hari kerja hari Senin gitu ya. Padahal biasanya kalau menang, bukan hanya hari yang sama, bahkan setengah jam setelah hasil itu langsung keluar statement, glorifikasi, dan lain-lain. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Kita masih menghargai PSSI meminta maaf. Tapi ada tapinya, selalu ada buntutnya gitu. Bahwa janganlah hujat pemain katanya. Yang gue tahu, kalian bisa lihat video gue semua, dan gue juga perhatikan, ya, ada tim dari CBH, komen-komen itu. 98% itu nggak ada yang hujat pemain. Mengkritik ya wajar lah, dimana apakah kita kerja pun kan kalau salah kan dikritik sama atasan, bahkan sama bawahan pun kadang-kadang dikritik juga, itu biasa. Misalnya contoh, kok Eliano Reinders bermain tidak banyak memberikan crossing misalnya, atau berapa kali hilang bola. Masa nggak boleh? Kan itu boleh. Jadi seolah-olah kita yang disudutkan bahwa kita menghujat pemain gitu loh. Dan playing victim, hujatlah kami katanya. Lah, kalau mereka sih kita udah nggak bosen untuk mengkritik dan mengkritik ya, sampai satu titik saya udah mulai agak bosen sebenarnya. Gitu, makanya ya udah sampai agak apatis sedikit lah. Jadi mereka mau ngapain sih udah agak sedikit nggak peduli gitu ya. Tapi ya itu tadi, bahwa masalahnya bukan soal menghujat pemain, bahwa masalah yang gue bahas di video gue sebelumnya itu banyak PR yang mungkin kalian juga bisa ngeliat kok. Masalah-masalah di timnas nasional kita itu seperti apa, mulai dari pemilihan pemain, kemudian hal-hal detail. Kalau kalian ingat waktu kita lawan Vietnam, hotelnya jauh, kemudian juga soal attitude pemain setelah pertandingan, soal kemudian semangat, soal juga mungkin teknik taktik pertandingan. Ini kan sebenarnya sesuatu yang biasa kita obrolkan sejak dulu kan. Kita di mana-mana, di ruang-ruang publik, di ruang tamu, di tongkrongan, mungkin di tempat-tempat kopi, warung kopi ya, sambil nobar, itu kan biasa kita obrolkan. Nah sekarang bedanya orang bisa menuangkan itu dalam bentuk komen kan. Nah tentu tidak semua komen itu benar gitu, tapi rata-rata kalau gue lihat nggak beda jauh dari apa yang gue sampaikan, karena gue pun sering mendapatkan insight, hints dari teman-teman. Mungkin teman-teman yang pernah ketemu sama gue, justru gue yang pengen tahu apa opini mereka gitu. Jadi gue bukan yang hanya pengen ngomong apa yang ada di pikiran gue, enggak. Jadi apa yang ada di gue ini mungkin 50% itu dari teman-teman juga gitu. Nah, jadi terkait dari ungkapan lagi, ada satu yang paling menurut gua ini agak sedikit-sedikit mengerikan ya. Dia nggak tahu nih konteksnya apa. Yunus Nusi itu mengatakan jangan sampai pemain jadi takut dan enggan bela negara. Siapa ini yang dimaksud? Apa yang ada atau hanya asumsi? Kalau asumsi, wah ini
berat banget ini. Artinya dia asumsikan sama dia, mental pemain itu hanya seperti itu. Gua nggak yakin. Ya apalagi pemain-pemain yang seperti Rido, seperti Doni Tri Pamungkas, yang memang ya gak usah ditanya ya, darah merah putih itu mengalir deras dari tubuhnya sejak dia lahir gitu. Gue ya nggak yakin dia punya kepikiran seperti itu. 1 triliun%. Ya kalau hanya dikritik kemudian dia jadi malas bela negara. Nggak yakin gue. Dihujat pun gue yakin mereka tetap akan bela negara. Sama seperti kita. Ya banyak korupsi di mana-mana, jalan bolong di mana-mana, kemudian banyak kriminalisasi. Apakah kita nggak cinta NKRI? Kan tetap cinta. Sama aja kayak gitu. Apakah kita jadi benci Indonesia? Ya enggak juga. Nah, pertanyaan gua, kok ada narasi seperti itu? Apa emang ada pemain yang mengancam nggak mau lagi bela Indonesia? Ya, pemain mana ini? Atau ada siapa? Atau memang ini hanya asumtif? Nah, kalau asumtif tadi udah gue bantah bahwa gua nggak yakin orang-orang kayak siapa? Justin Hubner, even sekalipun dia pemain diaspora, gue nggak yakin dia akan selemah itu mentalnya atau pemikirannya gitu. Jadi berkali-kali gue bilang menang kalah itu kita paham kok, biasa gitu. Yang penting satu, daya juangnya seperti apa, dan kedua pola komunikasi ini jangan malah antitesisnya PR. PR itu kan tugasnya apa? Meredam lah sesuatu yang buruk gitu ya, memperhalus lah gitu, dan mengglorifikasi yang menang itu normal aja gitu. Jadi tujuan itu bagus lah gitu, membuat smooth situasi gitu. Tapi ini enggak, setiap ada hasil yang buruk mereka bicara tambah buruk situasinya. Kalau ada hasil yang bagus kemudian bicara kok malah kontraproduktif gitu ya kan, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat kita sebenarnya nggak perlu gitu. Karena kalau bagus seperti air laut ya nggak pernah ngomong tapi kita tahu asin gitu. Jadi sebenarnya kalau ada hasil yang bagus tanpa ngomong pun kita sudah langsung tahu, oh ketum berkontribusi, oh ini tim analisnya luar biasa segala macam. Pasti kita akan tahu itu, apalagi sekarang era modern. Jadi sekali lagi gue sih cuman sedikit aja buat catatan. Ini benar-benar terakhir ya bahas sesuatu yang berkaitan dengan AFF. Ya pola komunikasinya lah mungkin ditinjau ulang, jangan lagi malah kontraproduktif.